Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sri Utami NPM 20101020072, Pramadananta NPM 20101020077, Wiswatu Nadia NPM 20101020082. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi, tentang sistem penjualan. Pengertian penjualan. Penjualan adalah suatu kegiatan di mana perusahaan atau penjual menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli, dan kemudian pembeli melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang diterimanya dengan cara tunai atau kredit. Penjualan dibagi menjadi dua, yaitu penjualan secara tunai, yaitu penjualan yang bersifat cash and carry, pada umumnya terjadi secara kontan. Dapat pula terjadi pembayaran selama 1 bulan, juga dianggap kontan. 2. Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli, dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Selanjutnya yaitu ada 6 klasifikasi transaksi penjualan, yaitu 1. Penjualan secara tunai, yaitu penjualan yang bersifat cash atau penjualan kontan. Pembayaran dalam jangka waktu 1 bulan termasuk ke dalam pembayaran kontan. Kedua, penjualan secara kredit, yaitu penjualan dengan pembayaran yang dilakukan secara langsung dan waktu rata-rata di atas 1 bulan. Ketiga, penjualan secara tender, yaitu penjualan yang dilakukan melalui prosedur tertentu untuk memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut. Yang keempat yaitu penjualan secara ekspor, yaitu penjualan yang dilaksanakan dengan pembeli dari luar negeri yang mengimpor barang tersebut. Yang kelima, penjualan secara konsinyasi, yaitu penjualan secara titipan melalui penjualan lain. Yang keenam, penjualan secara grosir, yaitu penjualan yang tidak langsung kepada pembeli tetapi melalui perdagangan perantara. Grosir berfungsi sebagai perantara pabrik dengan pedagang. Yang selanjutnya yaitu prosedur penjualan. Prosedur adalah salah satu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin transaksi perusahaan secara berulang-ulang. Ada beberapa bagian dalam prosedur penjualan. Yang pertama yaitu bagian order penjualan. Dalam sistem penjualan kredit, bagian ini berfungsi untuk menerima surat order dari pembeli. Bagian ini juga berfungsi untuk membuat back order pada saat diketahui tidak tersedianya barang untuk memenuhi order dari pelanggan, dan memo kredit untuk retur penjualan. Yang kedua yaitu bagian kredit. Bagian kredit berada di bawah Departemen Keuangan yang fungsinya meneliti suatu kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga, bagian pengiriman. Dalam penjualan kredit, bagian ini berfungsi untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari bagian order penjualan. Yang keempat, bagian penagihan. Bagian penagihan ini berfungsi membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan kopi faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh bagian piutang, bagian kartu persediaan, dan kartu biaya, bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Yang kelima yaitu bagian piutang. Bagian ini berfungsi untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit, mencatat berkurangnya piutang karena adanya retur penjualan, penghapusan piutang yang tidak tertagih, dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur. Yang selanjutnya yaitu keenam,
Bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Bagian ini mencatat harga pokok produk jadi yang dijual dalam kartu persediaan dan mencatat harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli dalam transaksi retur penjualan. Yang ketujuh, bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Bagian ini berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan kredit dan penjualan tunai dalam jurnal penjualan, dan transaksi retur penjualan, dan penghapusan piutang dalam jurnal umum. Yang kedelapan yaitu bagian pengiriman. Bagian ini berfungsi untuk menerima barang, baik berasal dari transaksi pembelian maupun dari transaksi retur penjualan. Yang terakhir yaitu bagian kas. Bagian ini berfungsi untuk menerima kas dari pelanggan dan menyetorkannya ke bank. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi penjualan. Yang pertama, masukan. Dalam SIA penjualan, data masukan adalah transaksi penjualan dan retur penjualan merupakan data masukan dan menggunakan formulir faktur penjualan atau sesuai dengan format yang benar sebagai medianya. Yang kedua, model, yaitu pengolah data masukan dalam SIA penjualan, yaitu mengklasifikasi serta meringkas data-data masukan untuk memperoleh informasi yang penting secara global seperti transaksi penjualan kredit selama bulan X adalah sekian dan seterusnya. Yang ketiga, keluaran. Hasil yang diciptakan oleh suatu sistem adalah keluaran output pada SIA penjualan. Keluarannya dapat berupa laporan-laporan seperti laporan keuangan, laporan harga pokok penjualan, dan lain sebagainya. Sedangkan media yang dipakai untuk menyajikan berbagai laporan dapat berupa monitor, printer, speaker, dan sebagainya. Lanjutan yang keempat, teknologi, yaitu menangkap masukan, menjalankan model, mengakses data, dan menyampaikan keluaran serta mengendalikan sistem. Dalam SIA penjualan, teknologi ini dapat berupa cash register. Yang terakhir, basis data merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk pemakai informasi. Adapun media yang dipakai untuk menyimpan data adalah seperti kartu buku besar, floppy disk, compact disk, dan lain-lain yang sekiranya data-data tersebut dapat dipastikan aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.